miokardium. Karena adik-adik praktikumnya berkelompok, saya yakin ada beberapa orang yang mempercayakan hasil praktikumnya kepada temannya, sehingga namun sayangnya pada saat ujian adik-adik harus menyelamatkan diri kalian masing-masing. Sehingga hari ini kita sama-sama untuk melihat kembali per orang. Jadi ini clear ya. Kalau misalnya ditanya jaringan apakah ini, adik-adik jawabnya adalah jaringan miokardium. Oke, preparasi yang kedua. Lihat tidak sampai ke kanan. Tidak. Di jaringan ini yang diharapkan adik-adik bisa identifikasi adalah adik-adik bisa mengidentifikasi yang mana jaringan lapisan-lapisan dinding jantung. Kalau ini adalah sama tadi lapisan miokardium. Nah, kita geser. Yang akan kita cari di sini adalah serabut Purkinje. Serabut Purkinje berada di lapisan endokardium, lapisan miokardium atau lapisan endokardium, miokardium atau perikardium. Subendo. Ya, di endokardium, terutama di subendokardium. Nanti kita cari di bagian endokardiumnya dulu. Sabar kayak kalau itu. Jelas, nah? Yang mana? Yang bawah. Itu dia tuh. Bawah. Ini dengan pembesaran 4 ya. Kalau kita perbesar lagi, Hilang. hilang. Ini ya. Jadi kalau yang di sini sama-sama otot-otot jantung jadi tetap miokardium. Bagian bawahnya yang di sini. Nah, ini lapisan endokardium di sini. Subendokardnya terutama ditandai dengan adanya serabut Purkinje. Perhatikan dia sebenarnya juga otot-otot jantung lapisan otot, cuma dia tidak terlihat dengan jelas. Warnanya dia lebih pucat dibandingkan yang lain. Oke, dari otot-otot jantungnya. Kalau adik pada saat membuat laporan ini yang tidak dijelaskan jaringan apa, pembesaran apa, dan tidak menunjukkan penunjukannya yang mana yang maksud saraf Purkinje, yang mana yang dimaksud dengan lapisan endotel, subendotel. Jadi kalau yang ditunjuk yang di sini, maka ada jawabnya serabut Purkinje. Tapi kalau saya buatkan garis dari sini ke sini, maka Lapisan ini adalah subendo. Kalau yang saya tunjukkan di sini, miokardium. Udah pintar gitu nih. Dia lapisan apa kira-kira? Jaringan apa? Apa videonya? Boleh ya. Bukan pena. Aorta kan? Ya, ini adalah yang Ventricle. ada katupnya, Ventricle. birunya, epiglottis. Ventricle. Ini masih kardio ya, masih kardiovaskular. Ventricle. Aorta. Katup mitral atau mitral valve. Kemarin yang diminta ada membedakan antara di katup mitral
lapisan fibrosa, spongiosa dan ventricularis. ventricularis. Yang manakah yang dimaksud di sini? Yang di tengah fibrosa. Ya, kita kan fibrosa. Oh. Wop. Iya. Ini kan kalau di kelas langsung lahir ya, nggak perlu. Fibrosa. Spongiosa, fibrosa sama ventriculus. Ventricularis. Yang di Ventricularis. sini lapisannya. Bisa kita lihat lapisannya. Ini lapisan apa? Spongiosa, Spongiosa. Terus yang ini fibrosa, ventricularis. ventricularis. Jadi di katup mitral. Jadi kalau cuma perlihatkan jaringan apakah ini? Ada jawabnya. Katup mitral, Katup mitral. Kalau diberikan penunjukan, misalnya kayak garis dari sini ke sini, maka lapisan apakah yang lapisan ditunjuk spongiosa. oleh dari sini, dari sini, dari sini. Oke. Oke. Ini sama juga Katup di aorta. katup aorta. Yang di katup aorta yang ditunjuk adalah yang diperlihatkan Jaringan Pada elastik regular. Jadi kalau cuma ditanya jaringan apakah ini, ada cukup jawab dengan Aorta. katup aorta. Aorta. Katup aorta. Kecuali kalau diberikan gambar yang diminta adalah struktur jaringan ikat apa yang terlihat, Endotel. maka yang jawabnya apa? Jaringan ikat badan irregular. Regular. Segini Kemarin kardiovaskular berapa prevalensi? banyak. 10. Wop. 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 Kayak kamera ya. Ini mangkap nggak? Iya juga. Ini aorta. Jadi untuk jantung sudah selesai, sekarang di pembuluh darah. Pembuluh darah adalah yang diharapkan bisa membedakan yang mana yang dimaksud dengan tunika intima dan yang mana dimaksud dengan tunika media dan tunika adventitia. Tunika intima ditunjukkan oleh garis dari sini sampai di sini. Jadi ini ke atas adalah tunika intima. Dengan permukaannya adalah lapisan Endotel. endotel, sel endotel, epitel selapis epek. Terus yang di tengahnya sini adalah tunika media yang tersusun atas Serabut otot polos. polos dan Serat elastis. serat elastis. Polos. Yang di luar adalah serat elastis. tunika Oh, serat elastis itu yang adventitia disusun oleh Pasa-pasa. ya pasa-pasarum. Yang mana pasa-pasarumnya? Yang bulat-bulat. Ini pasa-pasarumnya. Serat kolagen. Otot polos. Yang ini adalah jaringan-jaringan Serat kolagen. ikat longgar di adventisnya. Oke ya, apa sudah ya? Terus segi aorta itu ada 2 dengan pewarnaan yang berbeda. Wop. Ini sama-sama aorta juga, tapi pewarnaannya berbeda. Oke. Di mana ada pasa-pasorum, maka disitulah letaknya tunika adventitia. Fase. Dari Gimana sini ke tulisannya? atas adalah Fase. media dan di atas adalah Intima. Intima. tunika intima. Gimana? Atau tidak terbalik? Tidak. Nah, jadi bisa saja ini misalnya kita geser. Ini seluruh permukaan jaringan ini dari sini ke sini. Makanya kemarin itu ada kelompok
Ya, tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Adventisia. Nah, ini juga yang banyak di laporannya adik-adik, yang membedakan antara arteri dan vena. Tunika media. Vena yang tipis, yang ini. Yang ini venanya. Vena. Ini arteri. Ya. Nah, ini yang di sini sebutnya arteri, di sini sebutnya vena. Ada ya yang begitu gambarnya? Jadi ini adalah arteri, yang di sini venanya, yang tipis. Jadi kalau misalnya yang ditunjuk adalah jaringan apa ini? Ada jawabnya jaringan vena. Kalau yang di sini arteri. Bagaimana cara membedakannya antara arteri dan vena? Tunika media. Ya, tunika medianya lebih tebal di arteri dibandingkan vena. Lumennya lebih sempit dibandingkan lumen arteri lebih sempit daripada vena. Yang dimaksud dengan lumen ini? Rongga. Saya rata-rata yang cowok itu arteri. ini vena atau arteri? Arteri. Vena lebih Vena tuh bulat, vena. tapi lebih tipis dia. Ini kalau nggak salah arteri besar. Abstrak sekali gambarnya. Sampai saya lihat laporannya ada yang sangat abstrak gambarnya, saya tidak mengerti ada di gambar. Jadi intinya kalau arteri tunika medianya lebih tebal dari tunika media dari vena, lumennya lebih. Kalau vena lumennya lebih Oh ya, lumayan tebal. Lubang. Kalau yang di sini ini tunik. Ini vena besar yang mau diperlihatkan di sini adalah fasa vasorumnya. Iya, dari vena. Ini jaringan vena besar. Fasa-fasa. Yang mau diperlihatkan juga adalah kantung-kantung venanya. Jadi ini tidak apa ya? Kalau ada fase-fase. Tidak utuh vena yang ini. Jadi kantung-kantungnya itu yang di sebelah sini. Jadi dia kayak bentuknya irregular, tidak seperti arteri yang bulat sempurna. Untuk terakhir kapiler, Oh wow. ini sebenarnya di sini ada kapiler dan venanya. Teman-teman yang diminta adalah kapiler di mana? Yang ini kemarin yang diminta di gambar. Sayangnya pada saat kita lihat di mikroskop ini tidak sebesar ini gambarnya ya. Yang kita lihat di mikroskop itu sangat kecil. Cuma karena ini layarnya besar, jadi pantulannya lebih besar. Oke, untuk struktur mikroskop jantung, masih ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Sekali lagi mengulang, untuk jantung itu lapisannya ada 3. Pembuluh darah juga ada 3. Kalau jantung endokardium, miokardium, dan epikardium. Terus kalau pembuluh darah, Perasaan tadi ada peri. Epi, mio, Oh ya. endo. Perikardium visceral. Ya. Oh sama aja. Kalau tidak ada yang bertanyakan tentang jantung, ini
bronkus. Bronkus. Ini bukan lempengan lalu ya, ini adalah sel kelenjar mukus yang menghasilkan mukus. Kelenjar mukus. Yang ini. Oh, epitel. Epitel bertingkat silindris bersilia. Kaidah. Kita masuk ke respirasi ya, ini respirasi. Ini adalah jaringan epitel olfaktoris. Tadi buku berapa yang diminta? Olfaktoris. Yang diharapkan ada yang bisa lihat adalah struktur epitelnya. Tidak bersilia. Berasa buram, berasa rabun. Simulasi rabun kan. Ini ya, yang ini epitel yang di sini yang diminta untuk ada di lihat. Jaringan epitel olfaktoris itu atau epitel bertingkat silindris Tanpa silia. lebih bagus kita lihat yang permukaan 10 ya. Yang di atas atas ini. Ini epitel toraks tanpa bertingkat toraks atau bertingkat silindris tanpa silia. Kalau di bawah-bawahnya ini di lamina proprianya jaringan ikat, terus kelenjar-kelenjar yang lainnya. Lamina propria. Epitel olfaktoris. Yang ini sangat khas bagi adik sekalian. Iya. Yang lapis epitel. Ada kartilago. Ya, jaringan apa? Lari. Ini bagian kaudal atau bagian kranial. Kranial. Kaudal. Udah. Kenapa yakin bahwa ini adalah kaudal? Ada muskulus vokalisnya. Kalau bagian kranial Itu yang warna pink sendiri. Enggak. Pokoknya pink biasa, enggak ada corak-corak. kelenjar sini, kelenjar. Dia enggak ada corak-corak. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini bukan empat. Kemudian kaudal. Gimana sih lihatnya? Jadi ini bagian kaudal, ini bagian kranial. Tapi gini, ini kaudal ini kranial. Tapi kalau misalnya pada saat ujian praktikum saya perlihatkan sampai di sini saja, maka adik akan jawabnya Garing. jaringan apa kak ini? Musculus vocalis. Kalau yang ditunjuk di sini adalah struktur apa yang ditanyakan adalah musculus vocalis. Kalau ini adalah kelenjar-kelenjar yang ada di lapisan kaudal dari leher. Laring. Laring kalau capek jadi apa? Garing. Baring. Jokes bapak-bapak. Jujur gak bisa gitu. Yang sini caudal. Yang kranial. Ya. Iya. Bentar. Di sini. Epiglottis. Nanti lagi.
jaringan apakah ini yang terdapat dua sisi? Epiglotis. Sisi yang di atas Ini aku gambar. Kalau makin atas dia pakai sisi yang manakah yang jaringan epiglotis, pars lingualis dan pars apa satu lagi? Laringis. Pars Laryngealis. Laringeal. Yang ini apa? Laringeal. Bagaimana cara membedakan antara pars laringeal dan pars lingual lebih tebal. lingualis? Pokoknya ada yang lebih tebal-tebal. Lingual di itu Anterior. di anterior. Lingual di anterior. Strukturnya. Kalau gambarnya Tebal. saya balik, maka kalian jawabnya Jangan. di epitelnya. Kalau di pars laringeal itu Di bawah cartilagus. iya. Parsial. Kalau pars laringeal, iya yang ini ya, laringeal atau laringeal? Laringeal atau lingual? Lingual. Perhatikan kembali epitel yang ada di dekat-dekat lingual. Lingual itu lidah. Epitel berlapis gebek tanpa lapisan. Cilia. Epiglotis. Epiglotis lapis gepeng tanpa tanduk. Sementara yang di sini adalah struktur epitel apa? Berlapis gepeng bertanduk. Dede ngarang. Tapi iya kok. Iya kan? Berlapis ya? Iya ya. Ya Lihat. bertanduk ya bertanduk. Mau pen. Itu cartilagus. Kalau jadi alumni. Coba buka kembali di penentunya, di bahan kuliah ini dari penentunya. Iya. Yang manakah yang laringeal, yang mana yang faringeal? Karena juga gini. Nih. Kita bertanduk. Ini lempeng cartilagus ya. Ini yang ini yang lingual. Nah. Gimana sih, Dek? Lingual yang mana tadi? Ini kan di sini lingual. Laringeal. Lingual. Lingual. Berarti dia lingual bagian atasnya. Epitel. Epitel apa? Berlapis gebek tanpa tanduk. Terus kalau yang pars laringeal, Berlapis silindris. Usodisa tripitit. Epitel berlapis silindris sama. Epitel kolumnar. Ya. Respiratory. Respiratory itu dia torok. Jujur janggal. Sama. Berarti ini nggak keluar nih ribet nih. Kalau ribet nggak keluar. Kalau ribet nggak keluar nih biasanya nih. Dokternya aja bingung. Kalau kita Squama itu apa? squamosa itu kayak silindris. Sama kayak silindris. Di atas. Iya. Di sini dada. Ininya kan yang di sini kan. Itu yang salah. Laringeal tuh di sini, faringeal di sini. Ini lihat yang ini ya. Kalau di pars laringealis, dia struktur epitelnya Ada epitel berlapis gepeng. epitel berlapis gebek tanpa lapisan tanduk. Kalau di lapisan faringealnya, kalau di lapisan lingualnya, epitel berlapis gebek tanpa lapisan tanduk. Kalau di lapisan laringealnya, epitel respirator atau epitel bertingkat Silindris. silindris bersia. Ini lah mbak. Iya. Ya, Itu laring. ya. Iya.
Kalau ada Tapi di sini tidak terlihat dengan baik ya sinetis persiliannya. Yang ada terlihat adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduknya. Berarti yang terlihat di sini adalah pars linearis. Ya. Yang di atas linearis. Iya kan? Sisi atas ada. Siliannya nggak kelihatan. Yang berarti yang ada misalnya sama epidermis. Salah kan jadi lari monkey. Itu nanti pulang tuh ambil preparatnya. gimana juga mau ngeliatnya di zoom pakai HP gitu. Buang. Pakainya bulat. Oh iya bulat. Jawaban Tapi dipotong. Kalau soalnya tanyanya jaringan apakah ini, maka dia jawabnya Dede curhat. Dede curhat. Trake. Gitu doang. Berarti itu trake doang, nggak ditanya dalamnya. Oke. Nih patilas. Nanti lagu lagi. trachea juga. Ya. Ya, trakea. Sayangnya bukan. Ya. Ngarang. Sotoy. Asbun. Bronkus, jalan bronkus. Perbedaannya dengan trachea, kalau trachea dia ya bentuk C cincin kartilagonya. Sedangkan ini kalau kita geser, ini kartilagonya dia berbentuk lempeng, memanjang berbentuk lempeng. Dan ini adalah Bronkus. Kalau struktur bedanya sama antara bronkus dan trachea, dibedakan hanya di cincin kartilago. Ya. Yang terakhir, Bronchiolus. paru-paru. Di paru-paru ini ada beberapa struktur yang bisa kita lihat. Bronchiolus. Ya, ada bronchiolus, Ductus alveolaris. ini bronchiolus. Terus ini adalah ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Oke? Ductus saccus alveolus Tidak akan ada lagi yang mengulang untuk kardiomuskulus. alveolus yang lebih kecil yang lebih besar. Sekali ya, Pak Kardio, Alveolus. Ujian perempuannya berapa soal? Pokoknya berapa? 5. 10 berapa item? Maksudnya 10 dari 3 item. Oh, 10 dari 3 item itu. 10 dari 3 mapel. Tiga tema. Kalau ini sama, jadi ini sama-sama paru-paru, tapi dia yang lagi berdilatasi, lagi menumpang paru-parunya. Tapi tidak terlihat dengan jelas di sini gambarnya. Dikasih lagi. Tanya paru-paru perokok ada nggak dok dulu? Tapi tetap Paru-paru perokok sama-sama ada ada nggak? bronkusnya. Terus ini ada yang di sini, ductus alveolaris, saccus alveolaris, alveolus. Oke, ya. Yang paling besar bronkus. Yang kecil dari bronkus bronchiolus, baru ductus alveolaris, saccus alveolaris, alveolus. Ada yang mau diulang, yang mana jaringan apa? Semuanya. Yang itu ductus Bronkus. apa? Bronkus. Bronchiolus. Epithel respiratoris dan apokarius. Iya. Kalau epithel respiratorius itu kita bisa lihat di sini.
Ductus, sucus, Saccus, alveolus. alveolus, bronchiolus. aku belum bisa bedain lagi. Apa terus? Bronchio. Paling besar bronchus, bronchiolus, ductus alveolaris, Ductus, saccus, sacus, alveolus, alveolus, bronchus dulu paling besar, bronchiolis, ya itu bronchiolus, bronchus, bronchiolus, ductus alveolaris, terus habis itu saccus alveolaris, alveolus, ductus, saccus